Anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Walaupun kita di rumah, sekali lagi kita harus tetap semangat belajar ya. Kita tidak boleh bermalas-malasan ya, karena Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang cerdas ya, senantiasa mau belajar. Anak-anakku, kita hari ini akan belajar dari satu tokoh. Siapa ya? Nanti kita akan melihat, akan mendengar satu tokoh namanya Ezra dan Nehemia ya. Dan dari cerita ini nanti kita akan bisa belajar ya, bagaimana umat Israel itu jatuh bangun ya, jatuh ke dalam dosa, kemudian bertobat lagi kepada Allah ya. Tapi sebelum belajar, saya ingatkan kita harus tetap jaga kesehatan ya. Kita harus berolahraga ya, banyak istirahat, makan makanan yang sehat ya. Jangan lupa memakai masker kalau bepergian ya, supaya kita terbebas dari virus-virus. Oke, anak-anakku, dalam pembelajaran kita hari ini, kita mau diingatkan akan Allah yang tetap setia kepada kita. Walaupun kita terkadang berbuat dosa ya, kita tidak sendirian. Tuhan akan membantu kita, menolong kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Oke, anak-anakku, bangsa Israel itu ya, seperti sudah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya ya, senantiasa berbuat dosa ya, tidak setia kepada Allah, mengingkari perjanjiannya, mengingkari perjanjian dengan Tuhan untuk setia kepada Tuhan ya. Maka Tuhan ya, melalui perantaraan para nabi ya, mengingatkan bangsa Israel ya untuk selalu bertobat kembali kepada Allah. Tetapi ya, umat Israel itu kadangkala keras kepala, mereka tidak mendengarkan. Maka Allah ya, Tuhan melalui Raja Tiglat-Pileser ya, Raja Asyur ya, ini kemudian membuang bangsa Israel ke tanah Babel ya, menghukum ya, Allah menghukum Israel ya dengan pembuangan ke tanah Babel ya. Jadi di sana, di tanah Babel itu selama 70 tahun ya, Israel harus hidup dalam pembuangan ya, jauh dari Yerusalem, kota suci mereka ya, jauh dari bait Allah, tempat mereka beribadah ya. Bayangkan bahwa mereka hidup di tanah asing ya, di tanah Babel ya, jauh dari tanah air mereka, jauh dari Yerusalem, kota suci, jauh dari bait Allah selama 70 tahun ya. Anak-anakku ya, maka melalui Raja Persia yang namanya Quraisy ya, Allah ya bekerja dalam diri raja dengan apa? Dengan membolehkan dan mendukung ya, dengan harta benda agar bangsa Israel kembali ke tanah airnya ya, untuk membangun negaranya ya, yang tadinya hidup di tanah asing ya, di tanah Babel ya. Oleh Raja Persia ini kemudian orang-orang Israel diperbolehkan ya, kemudian dengan harta bendanya bangsa Israel boleh kembali ke tanah airnya dan membangun negaranya. Tetapi ketika kembali ke Yerusalem, mereka terkejut karena apa? Kota sucinya telah hancur ya, tempat ibadat mereka sudah tidak ada lagi ya. Mereka merasa hancur, mereka merasa sedih ya. Kenapa? Karena kota mereka telah hancur. Maka Tuhan ya, melalui Nehemia dan Ezra ya, kemudian mereka menasehati ya, dan menyemangati bangsa Israel ya. Kenapa? Karena mereka sudah merasa putus asa, tempat aku berdoa sudah dihancurkan ya. Nah, Nabi Nehemia dan Ezra mengingatkan bahwa tembok kota itu hancur karena memang mereka banyak melakukan perbuatan dosa, mereka melanggar perjanjian Allah ya. Jadi Nehemia dan Ezra ini mengingatkan bangsa Israel. Kenapa kotanya bisa hancur? Karena mereka melakukan banyak dosa. Tetapi Ezra dan Nehemia mengingatkan mereka bahwa Allah akan tetap setia ya, mendampingi bangsa Israel walaupun apa? Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Nabi Ezra ya mengingatkan bahwa ya, Allah mengasihi bangsa Israel ya. Yang pertama, Allah menuntun bangsa Israel bebas dari penindasan di Mesir sehingga sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Mereka diingatkan akan apa? Kasih Allah. Kemudian apa? Kemudian diingatkan juga bahwa Allah memberikan hukuman dan ya, ketetapan agar bangsa Israel hidup sejahtera dan dalam damai ya, tidak jatuh ke dalam dosa.
Umat Israel diajak untuk menyadari bahwa kepulangan mereka dari pembuangan sehingga mereka sehingga dapat membangun kota dan bait suci kembali, sementara ya karena kasih Allah itu, ya semata-mata karena kasih Allah itu, ya karena kasih Allah umat Israel bisa kembali ke tanah mereka, ya kembali dari pembuangan kemudian untuk membangun kota dan bait suci. Ya anak-anakku, ya meskipun umat Israel sering mengingkari perjanjiannya, Allah tetap setia, ya maka membangun kembali umat dan kota harus dilandasi pada perjanjian dan ketetapan hukum Allah. Anak-anakku, ya apa yang dialami oleh bangsa Israel juga dialami oleh bangsa Indonesia, ya. Jadi situasi ini juga penderitaan dialami oleh bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Situasi hidup, ya dalam penjajahan serba menderita, ya tidak memiliki kebebasan, ya kerja tidak diberi upah, ya kesulitan makan, pakaian, perumahan, ya. Kenapa? Karena kita berada dalam situasi penjajahan. Rakyat Indonesia dijajah karena memang awalnya masih berpikir kesukuan, ya tidak berpikir secara keseluruhan untuk bersatu, ya mereka masih berpikir daerah masing-masing, ya tidak memikirkan kesatuan bangsa. Maka politik penjajahan itu yang memecah belah, ya mengadu domba, ya rakyat Indonesia sebagian besar belum berpendidikan, ya rakyat belum menyadari arti kemerdekaan. Jadi mereka ketika dijajah tidak mampu melawan. Anak-anakku, ya rakyat mendambakan kemerdekaan, ya agar bisa mencapai kebebasan, hidup dalam kedaulatan serta hidup sejahtera, ya maka proklamasi atau pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti penegasan bahwa Indonesia itu berdaulat, ya memerintah bangsa sendiri, ya tidak diperintah oleh bangsa lain. Maka proklamasi kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan, ya diantaranya ya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia dan mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bangsa Indonesia juga merindukan kemerdekaan, ya merindukan kebebasan. Dan ini Allah telah berikan kepada kita, ya sekarang kita sudah merdeka, ya Tuhan tidak mengirimkan nabi-nabi seperti Ezra atau Nehemia, tapi mengirimkan para pahlawan-pahlawan untuk membebaskan kita dari belenggu penjajahan. Anak-anakku, ya berdasarkan kitab kedua raja-raja, ya bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel. Bangsa Israel dapat dikalahkan karena apa? Karena ia atau mereka tidak menepati perjanjian dengan Allah, ya banyak berbuat dosa. Peristiwa yang digambarkan dalam kitab Ezra juga yang mengatakan bahwa Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia, ya Quraisy, karena Raja Quraisy ya iba melihat penderitaan umat pilihan Allah. Maka raja memerintahkan agar umat Israel pulang ke negerinya, ya ke Yerusalem, ya. Seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel dikembalikan, ya untuk membangun negeri Israel, dan masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa itu dimaknai, ya peristiwa kembalinya bangsa Israel ke tanah airnya dimaknai sebagai kasih Allah yang setia kepada umat pilihannya, meskipun ya umat Israel tidak setia. Raja Quraisy ya merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Anak-anakku, ya yang digambarkan juga dalam kitab Nehemia, ya umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air Yerusalem yang baru saja selesai dibangun, ya lalu dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah, ya artinya peristiwa itu bagi umat Yahudi ya yaitu memaknai bahwa Israel diingatkan kembali akan perjanjiannya dengan Allah, ya dengan dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah itu, ya maka umat Israel ya diingatkan bahwa kita loh ini sebagai umat Allah ya
kita telah diselamatkan oleh Allah, maka kita juga wajib untuk setia ya kepada Allah ya dalam perjanjiannya itu. Ya, anak-anakku, ya, bangsa Israel harus patuh pada Allah ya agar dapat hidup selamat. Ya, maka ini juga yang harus kita contoh dan teladani. Maka nilai-nilai yang dapat dipetik dari bacaan-bacaan itu atau kisah pembuangan bangsa Israel dan waktu kembali ke tanah airnya adalah yang pertama, ya, meskipun manusia sering berbuat dosa, Allah tetap setia. Itu patut kita ingat ya, teman-teman, anak-anakku ya. Walaupun kita sering berbuat dosa, Allah tetap setia kepada kita. Allah menanti kita untuk mau bertobat, ya, mau kembali kepada Allah. Ya, penderitaan sebagai akibat dari dosa. Maka apa? Supaya manusia terbebas dari dosa, terbebas dari penderitaan, maka manusia dituntut untuk bertobat, ya, kembali kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, ya. Maka ya kita ya harus yakin bahwa apa? Bahwa di dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberikan harapan kepada kita, ya. Kesulitan-kesulitan hidup, ya. Ingat ya, waktu kita masih dijajah tentu kita semua menderita, ya, nenek moyang kita menderita, leluhur kita menderita, tetapi Allah tetap menyertai, memberikan harapan, ya. Akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan itu atas perjuangan para leluhur kita, para pahlawan kita, ya. Anak-anakku, itu yang kita bisa pelajari dari kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel dan harus kembali ke tanah airnya, ya. Anak-anakku, jelas ya pembelajaran kita hari ini, ya. Anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya minta ini dikerjakan di buku, ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Ini sebetulnya pertanyaannya mudah ya, karena kita sudah belajar dari awal sampai akhir, ya. Yang pertama, jelaskan mengapa umat Israel sampai dibuang di tanah Babel. Ayo, kenapa tadi? Karena ya tadi sudah ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jelaskan situasi hidup umat Israel di tanah pembuangan. Ayo, tadi selama berapa puluh tahun di tanah pembuangan? Iya. Terus kemudian ya, jelaskan kasih Allah yang telah dilakukan kepada umat Israel seperti dikatakan oleh Ezra. Ya, ingat tadi ya dikatakan oleh Ezra bahwa Allah mencintai bangsa Israel. Ingat waktu ya umat Israel waktu umat Israel dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Terus apa lagi tadi? Ya ada 3 ya. Jadi silakan nanti ditulis juga ya. Kemudian yang keempat, nilai-nilai apa saja yang dapat ditemukan dari kisah pembuangan dan kembalinya bangsa Israel. Nah, yang baru saja tadi ya. Jadi itu yang nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana pesan-pesan dari kisah bangsa Israel yang dibuang dan kembali itu dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, ya. Tentu ya, misalkan ya dengan apa? Dengan tidak putus asa ya ketika kita mengalami kesulitan, ya. Terus apa lagi ya? Terus pertobatan itu penting ya. Kita harus mengaku kalau kita berbuat salah, ya apa? Kita harus kembali kepada Allah ya. Kalau berbuat salah kita berarti harus minta maaf supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar ya. Kesalahan dan dosa itu kadang-kadang melekat pada kita ya dalam keseharian kita. Oke, silakan ya temukan ya pesan-pesan apa yang bisa dipraktekkan ya, bisa diwujud nyatakan ya dalam perbuatan sehari-hari. Oke, silakan itu nanti 5 soal saja ini dikerjakan ya. Jadi terima kasih anak-anakku sudah bisa belajar hari ini ya dari awal sampai akhir ya. Kita akan terus belajar ya di video-video pembelajaran berikutnya. Oke, yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe di bawah itu ya. Kalau sudah nanti ya, kalau kalian merasa terbantu melalui proses pembelajaran ini, silakan tekan tombol jempolnya. Oke, biar kita semakin terhubung satu dengan yang lain. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia, Tuhan Yesus ingin kita selalu dekat dengan Dia. Oke, jadi Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. God bless you.